Shalom, jemaat Pintu Anugerah. Selamat bertemu kembali dalam ibadah raya hari Minggu. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan dalam keadaan yang sehat untuk sama-sama boleh beribadah. Sekalipun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya Tuhan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera untuk terus menikmati hadiratnya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur karena hari ini kami diberkati Tuhan, semua di dalam pengharapan dan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, kami ingin mempersembahkan hidup kami lewat setiap pujian kami, lewat setiap penyembahan kami. Tuhan diberkati, Engkau terima setiap pujian dan penyembahan kami sebagai satu persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Hanya nama-Mu yang ditinggikan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari setiap kita puji Dia, kita sembah Dia, karena kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah penyembuh, Allah keselamatan, dan Allah kekuatan kita. Every praise is to our God. Everyone will worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Everyone will worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, amen, is to our God. Every praise is to our God. Say, God my Savior, God my Savior. To our God, everyone will worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to let's say every praise is to our God. Every praise is to our God. Everyone go worship with one accord. Every praise, amen. Every praise is to our God. Glory, hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Let's say, God my Savior, God my Savior. Healer, God my deliverer. Yes He is, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, every praise is to our God. Everyone go worship with one accord. Every praise is to us. Sing hallelujah. Sing hallelujah.
Hallelujah, is to our God. Glory, hallelujah. Amen. Every praise, every praise, every praise is to our God. Every praise, every praise, every praise is to our God. Every praise, every praise, every praise is to our God. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Amen. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus. Amin. Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, Bapakku yang kekal. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, Maha Kuasa. Dikandung Roh Kudus, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang. Kau juru selamatku, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu. Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Hakim dan Pembela. Haleluya. Hakim dan Pembela, disalib sengsara, Kaulah rahmatku. Amin. Turun ke dalam gelap, turun ke dalam gelap, yang mulia bangkit, bertata selamat. Ku percaya Allah, amin. Ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus. Kau Allah, yes. Ku percaya kebangkitan, bangkitan ada dalam kita.
segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan kita, Allah yang kita percaya. Kita Amin. naikkan pujian ini, Yesus aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. haleluya. Amin. Haleluya. Dan pujilah Tuhan. Haleluya. Dan pujilah Tuhan. Haleluya. Dan pujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi, Yesus Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Ku percaya janjimu ajaib Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Terima kasih. Sungguh besar kasih setiamu buat kami. Sungguh besar setia
setiamu Kau nyatakan buat kami. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Engkau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya, katakan ku percaya. Ya Yesus, janjimu ajaib, terima kasih. terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan, Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Tuhan, kami sangat percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami percaya janjimu selalu terukir di dalam hidup kami. Tuhan, genapilah setiap janjimu lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, supaya kami semua dikuatkan, kami semua diteguhkan, dan kami tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Diberkati Bapak Gembala kami, Pendeta Felix Purnomo. Tuhan berkati beliau dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga setiap perkataannya berasal dari hikmat Allah dan memberkati setiap kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Kristus dimanapun Anda berada saat ini. Hari ini adalah hari istimewa saudara, karena hari ini kita bersama-sama merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, mari buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, dari maut, bukanlah cerita fiktif, bukanlah dongeng isapan jempol. Ayat yang baru saja kita baca menjelaskan, menegaskan bahwa Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya kepada para murid dan kepada banyak orang, bahwa Yesus itu benar-benar telah bangkit dan hidup kembali. Saudara, kesaksian menjadi satu hal yang sah
ketika ada 2, 3, bahkan lebih orang yang menyaksikannya, lebih dari bukti-bukti yang ada. Nah, apa yang Yesus perbuat setelah proses kebangkitannya mensahihkan bahwa dia sudah berhasil mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 8 kalau saudara baca menjelaskan bahwa setelah kebangkitannya Yesus menampakkan diri kepada Kefas, kepada ke-12 murid, bahkan kepada lebih daripada 500 saudara seiman sekaligus pada waktu itu. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kuasa maut telah dikalahkan, dan Yesus yang hari ini kita sembah adalah Tuhan kita yang hidup. Haleluya, saudara. Nah, sebagai orang percaya, kita harus memperdengarkan berita kebangkitan Yesus ini bukan saja kepada banyak orang, tetapi yang paling penting memberitakan atau memperdengarkan berita kebangkitan Yesus itu kepada iman kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita memiliki hidup kerohanian yang terus bertumbuh di dalam Kristus, saudara. Ketika kita mengalami kelemahan sehingga ada rasa malas, tidak lagi bersemangat, tidak lagi mau bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, tidak mau lagi mengikut Tuhan, pikul salib, tidak mau lagi istilahnya melayani pekerjaan Tuhan. Mari saudara, perdengarkan dengan jelas kepada iman kita bahwa Yesus sudah bangkit. Ia hidup untuk selama-lamanya. Karena dia hidup, maka kita ada sampai hari ini. Dan biarlah kuasa kebangkitan Yesus menjadi pengalaman dalam hidup kita juga, bahwa iman percaya kita adalah iman percaya kepada Tuhan yang hidup. Kita enggak menyembah kepada patung, kita enggak menyembah kepada benda mati, kita tidak menyembah kepada Allah yang tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi hari ini kita menyembah, kita percaya kepada Allah yang sedang hidup itu. Kita menyembah kepada Allah yang sudah hidup itu. Roma 5 ayat 17 mengatakan begini, saudara. Sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kita ketahui dosa telah membuat manusia harus mengalami maut, harus mengalami yang namanya kematian, artinya proses keterpisahan dari Allah. Ingat, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia tinggal bersama-sama dengan Allah. Di mana Allah berada, di situ manusia berada. Di mana manusia berada, di situ juga Allah berada. Tetapi Roma 5 ayat 17 mengatakan, sebab jika dosa satu orang, yaitu Adam, telah membuat maut berkuasa, yang membuat kita mati, terpisah dari Allah. Tetapi syukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Oleh karena peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus yang begitu ajaib, maka manusia yang percaya, yaitu saudara dan saya, kita beroleh selamat dan hidup yang kekal. Nah, saudara, berbicara tentang kehidupan yang kekal, berbicara tentang kuasa kebangkitan Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita, maka pagi hari ini saya ingin membagikan dua hal, saudara, yang bisa kita terima dari kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Apa itu? Yang pertama adalah hidup kekal. Hidup yang kekal artinya hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih karunia Tuhan, saudara. Roma 6 ayat 23 mencatat bahwa upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara, untuk memahami istilah atau pengertian tentang hidup kekal ini, saya ajak saudara untuk kita mengingat lagi peristiwa yang dialami oleh murid-murid Yesus, reaksi yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada waktu mereka mendengar tentang kebangkitan Yesus. Markus 16 ayat 14 mencatat bahwa ke-11 murid itu tidak percaya atas berita kebangkitan yang disampaikan oleh orang-orang yang telah melihat Yesus terlebih dahulu, saudara. Perempuan-perempuan pada pagi-pagi buta, mereka ke kubur Yesus, tetapi mereka melihat ada malaikat Allah memberitahu bahwa Yesus yang sedang engkau cari itu sudah bangkit. Nah, perempuan-perempuan ini pergi menjumpai 11 murid Yesus yang lainnya, tetapi reaksi murid-murid Yesus itu mengatakan bahwa mereka tidak percaya. Saudara, ini satu hal
yang sangat ironi. Itu sebabnya pada akhir ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus mencela murid-murid atas ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Kematian Yesus telah membuat semangat hidup ke-11 murid menjadi sangat pesimis. Mereka lupa tentang semua firman yang menyatakan bahwa Kristus yang mati dan dikuburkan itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah pada hari yang ketiga. Akibatnya apa? Ketika banyak orang menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus, murid-murid bereaksi tidak percaya akan berita itu. Reaksi yang sama terkadang kita tunjukkan, saudara. Ketika kita berada dalam situasi yang sulit, ketika kita berada dalam situasi yang genting, saudara, terkadang kita tidak percaya kepada setiap firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar, yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yang disampaikan oleh keluarga-keluarga kita, oleh sesama orang percaya untuk mengingatkan dan menyadarkan kita. Terkadang kita menjadi tidak percaya dan pesimis ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, ketika apa yang kita harapkan tidak mencapai kenyataan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan kita tidak percaya, saudara, kepada firman, sebab ketidakpercayaan dan kedegilan hati akan mematikan pertumbuhan rohani kita. Matius 13 ayat 58 menyatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Orang yang tidak percaya, orang yang pesimis, orang yang tidak punya gairah, orang yang tidak punya iman kepada Tuhan akan menghilangkan berkat rohani. Salah satunya mujizat. Bila kita tidak percaya akan ada mujizat bagi kita, maka mujizat itu juga tidak akan pernah terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita. Jika kita tidak percaya kepada Tuhan untuk menjawab doa-doa kita, maka Tuhan pun tidak akan menjawab doa-doa kita, saudara. Saudara, seringkali berkat yang seharusnya menjadi milik kita menjadi hilang karena ketidakpercayaan dan kedegilan hati kita. Kita menjadi pesimis, kita menjadi orang yang sangat negatif di hadapan Tuhan. Kita harus percaya, kita harus optimis bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berkurang kuasanya dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Kalau dulu dia membuat mujizat, sekarang dia membuat mujizat, dan untuk selama-lamanya mujizat pasti akan terjadi. Kalau dulu dia menyembuhkan orang sakit, hari ini sakit kita juga disembuhkan, dan besok kita juga disembuhkan oleh setiap apapun yang sedang kita hadapi. Asal percaya kepada Tuhan, asal beriman kepada Yesus Kristus. Karena ketika kita percaya, Yesus akan segera menolong kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan atau berkurang kuasanya jika Ia sanggup bangkit dari kematian. Dan yang hari ini kita rayakan kebangkitannya, maka Ia sanggup menolong dan memberi hidup kekal bagi kita semua. Amin, saudara. Lukas 24 ayat 32 mencatat kesaksian dua orang murid yang sedang dalam perjalanan kembali ke Emmaus. Ketika tanpa disadarinya, Tuhan Yesus yang telah bangkit datang menyertai mereka, saudara. Bahkan Alkitab menerangkan bahwa Yesus bercakap-cakap dengan dua murid tersebut. Yesus sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada murid-murid tersebut. Nah, kedua murid tersebut menyatakan bahwa pada waktu Yesus menyampaikan kabar tentang kebenaran firman Allah, hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dan menerangkan tentang kitab suci itu. Hal yang sama seharusnya juga kita rasakan, bahwa hati kita berkobar-kobar, hati kita penuh dengan optimis karena ada kuasa kebangkitan Yesus Kristus bagi kehidupan kita. Ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita tidak punya pengharapan, oleh karena kebangkitan Yesus, kita punya pengharapan. Untuk itu, saudara, biarlah semangat kita terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Saudara, ingat peristiwa di Bilangan 13 ayat 30 mencatat bagaimana Kaleb optimis untuk maju dan menduduki negeri yang Tuhan telah janjikan bagi Israel. Saudara, Kaleb bukan lagi orang yang muda pada waktu itu, tetapi Kaleb berkata, kekuatanku sama seperti kekuatanku 40 tahun yang lalu. Karena apa? Karena dia percaya kepada Allah yang memenangkan Israel, Allah
Allah yang menjadi Tuhannya Israel. Dan biarlah juga saudara, kita juga optimis untuk kita maju terus bersama dengan Tuhan. Sekalipun wabah COVID-19 belum selesai, kita tetap maju terus bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita rancangkan, seolah-olah di jalan di depan kita itu gelap gulita, tapi percayalah, oleh karena imanmu, Tuhan yang bangkit akan menyertai engkau sekaliannya dan membuat segala perjalananmu itu berhasil. Meskipun kita harus mengalami banyak rintangan, meskipun kita harus mengalami yang namanya peperangan rohani, percayalah saudara, kuasa kebangkitan Yesus akan menyertai kita untuk kita mampu menduduki negeri Kanaan secara pengertian rohani, yaitu kehidupan yang kekal di sorga, kehidupan yang mulia dalam rumah Bapa yang mulia itu, saudara. Yohanes 20 ayat 27, Yesus berkata kepada Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan juga engkau, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Peringatan yang sama ditujukan kepada kita hari ini. Jangan kita tidak percaya, tetapi percayalah kepada Yesus. Sekalipun kita tidak melihat Yesus bangkit secara langsung, tetapi berbahagialah kita yang tidak melihat, namun percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan kebangkitannya itu memberikan hidup yang kekal. Saudara, sekali lagi, kebangkitan Yesus bukan cerita fiktif, bukan dongeng isapan jempol, tetapi banyak bukti yang menyatakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dan Dia ada di sini untuk membangkitkan kerohanianmu, untuk membantu engkau mencapai segala sesuatu apa yang engkau idam-idamkan, asal percayalah kepada Kristus. Yang berikutnya saudara, kuasa kebangkitan Yesus itu bukan hanya memberikan kepada kita atau menjamin kepada kita kehidupan yang kekal, tetapi ada hal yang berikutnya yang akan kita terima selama kita ada dalam bumi ini, yaitu berkuasa. Nah, kebangkitan Yesus mendatangkan kuasa bagi kita, saudara. Kuasa yang dimaksud menunjuk pada otoritas atau kemampuan kita. Jadi, kita harus yakin bahwa kita punya kuasa. Kepadamu telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi, kata firman Allah. Kuasa itu yang saya maksudkan, saudara. Nah, kembali saudara, untuk kita mengerti bagian ini, kuasa apa yang kita miliki, perhatikan kembali bagaimana reaksi murid-murid yang tertera dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 mencatat, meskipun murid-murid telah mendengar berita kebangkitan Yesus, namun mereka mengunci diri mereka karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Situasi dan keadaan pada waktu itu membuat murid-murid ketakutan dan tidak punya otoritas. Namun saudara, perhatikan baik-baik, di tengah ketakutan itu, Yesus yang sudah bangkit itu datang menghampiri para murid-muridnya, dan Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, kebangkitan Yesus mendatangkan kuasa bagi kita untuk menghilangkan ketakutan, menghilangkan kecemasan yang dialami oleh para murid, dan menggantikannya dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kuasa yang sama berlaku juga bagi kita yang percaya hari ini. Jadi saudara, jika masih ada hal-hal yang kita takutkan dalam menjalani kehidupan ini, percayalah ada kuasa kebangkitan Yesus yang sanggup menghilangkan segala ketakutan kita. Yesus mau supaya kita berjalan dalam kuasa kebangkitannya. 1 Korintus 4 ayat 20 menegaskan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Untuk itulah saudara, biarkan kuasa kebangkitan Yesus mengambil alih seluruh kehidupan kita, dan izinkan kuasa kebangkitannya itu mengatasi dan menghancurkan segala yang telah mengunci kehidupan kita. Efesus 3 ayat 12 berkata begini, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Hanya di dalam Yesus kita punya keberanian dan jalan masuk kepada Bapa di sorga. Untuk itu saudara, mari kita bertindak
dan kita katakan kepada ketakutan bahwa ada kuasa dalam kehidupan kita. Ketakutan gak layak lagi tinggal dalam kehidupan kita. Kecemasan gak layak lagi tinggal dalam kehidupan kita, karena kita punya benteng ilahi, kuasa itu untuk melenyapkan segala ketakutan, melenyapkan segala kecemasan dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8 mencatat bagaimana Petrus dan Yohanes penuh keberanian menggunakan kuasa yang bekerja dalam diri mereka. Untuk apa, saudara? Untuk menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Perhatikan perkataan kuasa yang Petrus sampaikan. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Saudara, kuasa yang sama yang Yesus berikan kepada Petrus dan Yohanes diberikan juga kepada saudara dan saya. Melalui media online ini, saya berdoa kepada saudara yang hari ini mendengar, yang hari ini belum percaya kepada Yesus Kristus. Percayalah bahwa dia sudah bangkit. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa yang aku punya dalam dirinya menyembuhkan sakit penyakitmu, membebaskan setiap belenggumu, apapun yang mengikat engkau dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, seketika itu juga firman Allah katakan, kuatlah kaki dan mata kaki orang yang lumpuh itu. Mari belajar dari kisah ini bahwa yang menjadi kebutuhan kita bukanlah soal emas dan perak, saudara, tetapi kuasa atau otoritas yang diberikan oleh kebangkitan Yesus kepada kita. Bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan setiap jalan yang buntu akan dibukakan oleh Allah. Apapun yang kita kerjakan pasti dibuat berhasil oleh Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan 5 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Melalui berkat dan kuasa kebangkitan Yesus, kita punya hidup yang penuh pengharapan, yaitu hidup yang kekal, dan punya kuasa yang tidak dapat binasa. Untuk itu, saudara, mari kita terus berjalan dengan penuh keberanian dalam berkat kebangkitan yang Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu di atas Kalvari. Mari kita terus bekerja nyata, menunjukkan iman percaya kita, menunjukkan bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita, menunjukkan bahwa kita punya kuasa seperti yang Yesus janjikan kepada para murid-muridnya, dan murid-muridnya alami pada waktu itu. Kita percaya, saudara, bahwa Tuhan ada di pihak kita, bahwa Tuhan membuktikan Dia bangkit dari antara orang mati, dan Dia memberikan kepada kita keberanian dan kuasa untuk menaklukkan setiap apapun yang merintangi kita untuk datang dekat kepada Tuhan. Saudara, kita mengalami situasi yang tidak mudah akhir-akhir ini. Bangsa kita sedang sakit. Bangsa, provinsi, dan kota kita membutuhkan kita, orang-orang yang diberi kuasa oleh Tuhan, untuk berdoa supaya wabah COVID-19 ini selesai tuntas atas bangsa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan sudah bangkit dari maut. Tuhan menunjukkan kuasa-Mu yang begitu besar, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang penuh dengan kebesaran-Mu, Allah yang penuh dengan kekuasaan yang tidak pernah terbatas. Dan kebangkitan-Mu itu, ya Bapa di surga, memberikan kepada kami hidup yang kekal, pengharapan yang besar untuk kami melanjutkan hari esok penuh dengan harapan. Oleh karena kebangkitan-Mu memberikan kepada kami kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang dunia tidak bisa beri, tetapi kuasa yang berasal daripada kerajaan surga. Melalui kuasa itu, maka perkataan apapun yang kami keluarkan akan terjadi. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk COVID-19, Engkau enyah atas bangsa
bangsa kami. Engkau selesai tugasmu atas negeri ini. Semuanya ditahirkan oleh Allah. Kami punya kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang 2000 tahun lalu bangkit, membuktikan kekuasaannya yang besar. Hari ini kami rayakan kebangkitannya, menuntaskan virus COVID-19 atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Bangsa kami ada di dalam setiap rencana dan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di sorga, Engkau memberikan kepada kami umat-Mu kekuatan, pengharapan serta kuasa itu. Sadarkan kami ya Bapa bahwa kami bukanlah orang yang biasa, tetapi kami adalah orang-orang oleh kebangkitan-Mu menjadi pribadi yang supranatural. Ketika kami berdoa, maka semuanya terjadi seperti apa yang kami doakan, karena kami diberkati oleh Tuhan dan Tuhan memberikan kuasa kepada kami. Hanya berikanlah kepada kami kerendahan hati untuk kami bisa mengerjakan bagian kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa, supaya kami juga tidak mengambil sedikit pun kemuliaan yang berasal daripada Engkau. Sebab apapun yang kami lakukan, hanya Tuhan yang bisa membuat segala sesuatunya berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu memberkati seluruh umat Tuhan yang hari ini sedang menyaksikan channel YouTube GSCA Pintu Anugerah dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati mereka. Saudaraku, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab jikalau engkau baik-baik mendengarkan kebenaran firman Tuhan, engkau tekun, engkau setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka berkat kekayaan dari kerajaan surga Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Berkat pengharapan, berkat kesehatan ilahi, berkat kuasa sempurna Tuhan berikan dalam kehidupan kita semuanya. Dan berkat ini kita terima bersama-sama dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekaliannya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.